Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurlis. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan dalam pembuatan RPP, kita harus mengetahui sekolah mana atau mata pelajaran apa yang kita harus lakukan. Begitu. Baik, kita langsung saja ya, langsung ke lembar kerja. Yang pertama yang harus kita ketik yaitu nama sekolah. Yang kedua mata pelajarannya, terus yang ketiga ada kelas, terus yang terakhir ada materi pokok. Nah, sekolah mana yang kita tuju? Nah, kalau saya sekolahnya yaitu MTS Nurul Islam. Terus untuk mata pelajarannya, mata pelajaran fikih ya. Untuk yang ketiga kelasnya kelas 8. Jadi saya mengambil materi kelas 8. Dari kelas 8. Oh iya, jangan lupa semesternya juga ya, semester berapa, semester 1 atau ganjil. Yang terakhir materi pokok. Materi pokoknya sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Oke, setelah itu kita edit ya. Kita edit tim New Roman, kita atur fontnya juga, terus jangan lupa ini juga diatur. Nah, ketahuan kan? Kedua. Oke, nama dan mata pelajaran sudah jelas ya. Oh, ini ada yang kurang, kita tambah semester kita tinggal kurangin materi pokok. Nah, sekolah sudah, mata pelajaran sudah, kelas, semester sudah, materi pokok sudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita harus membuat alokasi waktu ini belum ya. Alokasi waktu belum, jadi kita tambah alokasi waktunya juga. Alokasi waktu. Kita ambil berapa menit? 2 kali 40 menit, atau 1 kali pertemuan ya, 1 kali pertemuan.
Baik, sudah, materi pokok sudah, alokasi waktu sudah. Lanjut, yang pertama, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu, begitu. Oke, kita buat kompetensi dasar. Kompetensi dasar ya, kalau saya buat kolom ini. Biasanya sih bisa juga menggunakan ya ketik secara buka, dalam artian nggak menggunakan kolom gitu loh, itu bisa juga, cuma saya ini menggunakan kolom gitu. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Terus yang kedua yaitu indikatornya. Indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi. Nah, itu kompetensi dasarnya itu apa? Ya, kita catat ya. Yang pertama ada menerapkan tata cara sujud sahwi. Ini 3, ini langsung ini ya. Saya beri nomor 3.1. Karena dalam buku materi itu tercantum titik 3.1 begitu. 3.1 yang yaitu menerapkan tata cara sujud sahwi, yaitu menerapkan tata cara sujud sahwi. Terus indikatornya apa? Ya, indikatornya yang pertama itu menjelaskan Bentar ya. Sini aja dah. Lah. Memahami pengertian sujud sahwi. Memahami pengertian sujud sahwi. Terus yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi. Kedua, mengidentifikasi sebab sujud sahwi. Terus yang 4.1 juga ada juga ya. Ini ada juga 4.1. Bentar. 4.1 bahwasanya mempraktekkan tata cara sujud. 4.1 mempraktekkan tata cara sujud sahwi. Bentar. Lah, indikatornya apa? Mempraktekkan tata cara sujud sahwi juga gitu. Indikatornya mempraktekkan sujud
Fahri. Nah, ini ya komentasi sudah, tinggal kita ke yang A, yaitu tujuan dari pembelajaran. Yang A, tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran melalui inquiry. Melalui inquiry. Pesan didik dengan benar. Peserta didik dengan benar. Peserta didik dengan benar ya. Dapat menerapkan dan mempraktekkan. Dapat menerapkan dan mempraktikkan ya. Mempraktekkan tata cara sujud sahwi. Dalam menjalankan sikap santun. Tawadu dan jujur. Oke. Dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Sebentar, ini kayak gini. Ini gunakan ini ya. Kan ini. Oke, sudah, tujuan pembelajaran sudah. Lanjut ke yang B. Yang B ada yang B, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini saya juga menggunakan tabel ya. Tabel. Kita buat tabel juga. 2 kali 4. Oke. Bukan 4. Ini. Di dalamnya berisi tentang apa? Di dalamnya langkah. Yang pertama itu ada langkahnya ya. Ada langkah. Kita langsung atur posisi langkah. Alhamdulillah. Langkah. Setelah itu kegiatan. Kegiatan. Kegiatan pendahuluan itu apa ya? Ini kita catat ya. Kegiatan pendahuluan. Kegiatannya terdiri dari apa saja? Yang pertama guru menyapa peserta didik. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Dan menanyakan kabar.
menanyakan kabar. Menanyakan kabar dalam cukup udah. Nah, menanyakan kabar sudah cukup ya. Kalau kita ingin ditambahi juga nggak apa-apa, ditambahkan karena sekarang musimnya virus COVID, kita tambahkan menanyakan kabar di masa pandemi begitu. Terus yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru mengecek kehadiran peserta didik ya. Terus yang ketiga ada guru mengingatkan anak supaya tetap belajar. Nah, ini yang pertama ya. Guru mengingatkan peserta didik untuk tetap supaya peserta didik untuk tetap belajar ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan tetap belajar di masa pandemi begitu. Terus yang keempat ada sebagai apersepsi. Nah, sebagai apersepsi. Apersepsi itu apa? Jadi apersepsi itu materi yang sudah disampaikan oleh guru pada pertemuan yang sebelumnya begitu. Sebagai apersepsi, guru bertanya kepada peserta didik. Bertanya kepada peserta didik. Nah, kita tanya apakah materi yang kemarin sudah lupa apa bagaimana gitu ya. Pokoknya intinya kita menanyakan materi yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik begitu. Yang kelima ada guru memberikan gambaran. Guru memberikan gambaran pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran kali ini. Oke. Untuk kegiatan inti ya. Kegiatan inti intinya lah, biasanya kegiatan inti ini mengambil dari ini indikator pencapaian kompetensi begitu. Itu kegiatan intinya karena kemarin bahwasanya kita selaku siswa disuruh untuk mencari strategi begitu, di mana saya menggunakan strategi tinjauan ala pemainan Hollywood Score gitu ya. Jadi ini kayak pemain film gitu. Saya menggunakan strategi pembelajaran begitu. Kita langsung aja ya, karena kemarin sudah saya buat, jadi kita langsung tinggal ketik aja. Yang pertama ada guru yang pertama ada guru memerintahkan murid. Guru memerintahkan setiap siswa untuk menuliskan 2 atau 3 pertanyaan. 2 atau 3 pertanyaan yang terkait
ya, yang terkait dengan mata pelajaran fikih ya. Yang materinya kita buka, kasih kurung ya, materi sujud syukur ya, sujud syukur itu ya, kita tutup kurung. Nomor 2, nah ini kita kasih pertanyaan dengan format pilihan ganda atau isian begitu itu ya. Terus yang kedua, guru mengumpulkan pertanyaan dari materi. Yang kedua ada guru mengumpulkan pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan gitu, dari materi yang sudah disampaikan atau dijelaskan gitu ya, disampaikan atau dijelaskan. Terus yang ketiga ya, yang ketiga guru mensimulasikan gitu. Guru mensimulasikan format tayangan ya, permainan tik tak tuk gitu. Nah ini salah satu strategi tinjauan ya, mana tadi, tinjauan ala permainan Hollywood begitu. Jadi guru mensimulasikan format tayangan tik tak tuk yang digunakan dalam Hollywood gitu. Tayangan, atau bisa juga guru mensimulasikan format tayangan video juga bisa ya, video yang berkaitan dengan materi sujud syukur. Terus yang keempat, ini juga ada ya, ada aturannya juga. Jadi dalam permainan Hollywood di sini, dimana gini ya, materi sujud syukur dalam Hollywood Square. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya yaitu siswa yaitu dengan menata tiga kursi di depan kelas. Nah, lalu guru memerintahkan tiga siswa untuk duduk memerintahkan untuk duduk di lantai di depan kursi. Terus selanjutnya, nah yang 3 duduk di kursi dan 3 lagi di depan kursi. Jadi ini jumlahnya ada 9 gitu. Di lantai yang pertama 3 siswa untuk duduk di lantai di depan kursi,
3 duduk di kursi dan 3 lagi duduk di belakangnya. Siswa untuk duduk di lantai di depan. Oh ya, duduk di lantai di depan kursi. Dan lah ada juga dan siswa duduk dan 3 siswa lagi duduk di kursi. Dan yang terakhir dan yang 3 terakhir duduk di belakangnya. Nah, duduk di belakangnya. Nah, yang keempat, guru memberikan kartu. Nah, guru memberikan kartu. Setelah itu, guru memberikan kartu kepada 9 selebriti. Kepada 9 selebriti dengan memberikan tanda X ya, dengan memberikan tanda X gitu. Terletak di satu sisi, terletak di satu sisi dan di sisi lain. Nah, dan di sisi lain untuk ditempelkan di tubuh mereka. Untuk ditempelkan di tubuh mereka. Nah, setelah itu bila pertanyaan berhasil dijawab. Nah, jadi kalau sudah dijawab, kartu itu ditempelkan ke tubuh mereka gitu, berhasil dijawab gitu. Mereka bila berhasil dijawab. Dan yang terakhir, guru memerintahkan murid untuk bertugas selaku kontestan. Guru memerintahkan dua murid untuk bertugas selaku kontestan. Nah, memilih anggota dari selebriti. Terus yang keenam ya, langsung keenam ya. Yang keenam, guru mengajukan pertanyaan. Nah, guru mengajukan pertanyaan. Kontestan secara bergilir kontestan menjawab dengan setuju. Nah, sedangkan kontestan menjawab dengan
menjawab dengan setuju atau tidak kepada tanggapan panel. Manakala mereka membentuk tik-tak-tuk gitu. Manakala mereka membentuk tik-tak-tok. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan kartu. Guru memberikan, ini yang terakhir ya, maaf tadi ada kesalahan. Guru memberikan kartu kepada siswa yang tidak terlibat. Jadi semua yang tidak terlibat itu diberi kartu juga ya, bukan cuma yang terlibat gitu. Jadi yang tidak terlibat juga dikasih kartu begitu. Untuk ini yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Tadi tidak terlibat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Udah ya. Jadi itu kegiatan intinya ada 7. Nah, untuk yang terakhir yaitu kegiatan yang terakhir ini ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri dari apa? Yang pertama, guru memberikan materi. Kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi. 1. Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Terus yang kedua, peserta didik diberi pesan moral. Peserta didik diberi pesan moral ya. Oke, udah selesai. Ini untuk kegiatan pembelajaran ya. Dan yang belum. Jadi ada setelah guru memberikan pesan moral, berupa apa itu? Itu berupa religius dan disiplin. Itu ya yang harus diketahui, disiplin gitu. Disiplin. Oke, yang ketiga yaitu peserta didik diingatkan untuk membaca materi. Peserta didik diingatkan untuk membaca materi.
Lah biasanya ini memang lumrah dilakukan ya bagi seorang guru, dan seorang guru harus mengetahui kegiatan tersebut gitu. Materi selanjutnya atau berikutnya oke. Untuk yang keempat, peserta didik dan guru ya, peserta didik dan guru mengucapkan salam. Mengucapkan salam dan berdoa ini kegiatan terakhir ya. Nah, ini dalam kegiatan pembelajaran. Terus ada penilaian yang terakhir, yang C ya. Yang C ada penilaian. Yang C penilaian. Penilaian. Nah, saya buat tabel juga. Saya buat tabel juga ya. Saya buat tabel penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap. Nah, yang kedua bentar, ini tabelnya kurang ya. Tabelnya kita tambah. Nah, 3, jadi ada 3 tabel. Penilaian sikap. Setelah itu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Ya, pengetahuan. Terus yang terakhir penilaian keterampilan. Lah, untuk penilaian sikap itu terdiri dari sopan santun ya. Sopan santun dalam mengikuti kegiatan itu, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya, dalam artian gitu ya. Terus yang kedua ada ikut berdoa di awal. Ikut berdoa di awal itu termasuk penilaian juga. Penilaian dan diakhiri pembelajaran, dan di akhir pembelajaran gitu ya. Dan di akhir pembelajaran. Lah, sedangkan penilaian pengetahuan sebentar. Penilaian pengetahuan. Nah, ini terdiri dari tugas yang dikumpulkan. Terus yang terakhir ada unjuk kerja. Sini ya. Ini ada unjuk kerja. Ini kegiatannya murid itu apa saja begitu loh. Sudah mengikuti apa saja gitu kan. Sudah ya. Yang terakhir yaitu yang D. Yang D alat media. Nah, alatnya juga ditulis juga dalam RPP. Alat atau media dan sumber pelajaran dan sumber belajar. 1. Nah, 1 itu ada alat. Alat itu apa saja?
Coba alatnya. Yang pertama ada laptop. Terus yang kedua handphone. Terus yang ketiga dan kertas HVS. Itu juga bagian dari pembelajaran ya, media atau alat pembelajaran. Yang kedua ada WhatsApp ini karena sekarang musimnya pandemi, kita cantumkan juga ya WhatsApp. WhatsApp ya, terus internet juga perlu kan, internet dan Google Classroom Nah, karena memang sekarang lagi musim-musimnya COVID ya, jadi kita cantumkan juga WhatsApp, internet, juga Google Classroom, dan banyak lagi. Oh ya, tambah lagi ada Zoom ya. Zoom itu termasuk juga sekarang. Oke, yang ketiga, yang terakhir, buku siswa. Buku siswa itu terkait dengan modul gitu. Siswa. Terus ini karena memang materinya fikih ya, fikih kelas 8. Salah. Jadi gini. 8. Nah, ini sesuai dengan Kemenak Republik Indonesia gitu. Kemenak RI. Cukup. Jangan lupa kita cantumkan di sini dibuat oleh siapa gitu loh. Mengetahui kepala sekolah. Mengetahui kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah ini, kepala sekolahnya ini langsung kepala MTS Nuris, kepala MTS Nurul Islam. Dan jangan lupa tanggalnya ya, tanggalnya juga Jember, dibuat tanggal berapa Jember, tanggal berapa sekarang, tanggal 25 Juni 2021. Mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih. Nah, itu ya. Dan jangan lupa nama pembuatnya, saya sendiri ya, Nurholis. Saya sementara biasanya sih NIP ya, kita cantumkan NIP, nomor induk ya, itu pokoknya NIP pokoknya. Jadi setiap guru memiliki NIP gitu, memiliki NIP. Saya cantumkan NIM-nya saya saja. NIM-nya saya T 2018 13 91 ya, itu ya. Ntar kita edit dulu.
kita edit, nih. Terus untuk fontnya juga diedit juga, ya ini ya, milik kapital juga. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, untuk gambaran RPP contohnya seperti ini. Biasanya ada juga apa namanya, soalnya juga, cuma saya tidak menyantumkan soalnya karena di sini kami selaku mahasiswa disuruh membuat RPP ya, RPP saja pencapaian. Oke, ntar kita edit dulu. Oke, juga diedit, ditebalkan juga, penilaian juga. Nah, ini juga ya, kita blok hitam. Ini kalau bisa diperlebar. Oh, nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Oh ya, ini belum. Oke, ini ya. Nah, ini gambaran dari RPP gitu. Ini ada yang lupa juga. Bentar. Jadi di atas kita tulisin rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke. Oh ya, di bawahnya juga jangan lupa dikasih RPP. Kita atur dulu ya, kita atur ukurannya juga, fontnya. Gambaran kecilnya seperti ini RPP. Baik, untuk mengkodingnya bagaimana? Kita harus mempreteli membahas satu persatu begitu. Dan ini RPP-nya sudah selesai, tinggal mengcoding. Ya, namanya saya belum ya. Namanya saya tekan dulu M Nurholis, kelas A8. Terus jangan lupa kita cantumkan NIM-nya juga. NIM. Jadi habis nama kita cantumkan NIM. T 2018 1391. Setelah sudah, tinggal matkul. Nah, matkul apa ini? Matkul pembelajaran PAI dan BP. Sedangkan udah ya, mungkin itu ya contoh kecilnya. Baik, kalau
tadi kita menjelaskan tata cara membuat RWP. Untuk selanjutnya kita membuat tutorial cara menentukan atau mengcoding RWP gitu ya. Lah, di sini saya sudah menyiapkan seperti biasanya ya. Tadi RPP-nya sudah dibuat ya. Cuma mohon maaf, tadi ada banyak setelah saya simak satu persatu dan saya amati, ternyata ada tulisan atau ketikan yang typo atau ada yang kurang ya, seperti ini. Ntar ini BBAI. Ntar ya. Sebentar. I dan P. Untuk selanjutnya kita membuat tutorial cara mengcoding RPP. Kita buat dulu di bawah sendiri ya, di bawah sendiri kita buat. Ini saya sudah siap. Yang termasuk hot mana? Nah, kita biar ada pembeda, jadi kita harus memberi warna ya, yang berbeda-beda antara hot sama scientific dan literasi. Kalau hot itu biasanya kemarin warna hijau. Nah, kita tulis hijau. Nah, kalau sedangkan scientific, pembelajaran scientific ya. Scientific pembelajaran saintifik, lagi-lagi tipe ya guys. Pembelajaran saintifik itu warna biru muda, biru muda. Ya, sedangkan literasi warnanya pink ya. Oke, sekarang kita kasih warna biar ada pembeda itu ya. Hot sama lot warnanya hijau, sedangkan scientific warnanya ungu. Oke, bentar, ungu ya. Warna biru. Salah. Ini salah. Warna biru. Kita cari warna biru muda. Ini ya. Oke, saya sudah. Sekarang cari warna pink. Ya, pink ya. Pink. Nah, jadi kita sekarang tinggal menentukan mana yang termasuk hot, mana yang termasuk pembelajaran saintifik dan mana yang termasuk literasi. Baik, untuk selanjutnya kita cari satu persatu ya, mulai dari indikatornya. Mulai dari komputasi dasar. Oke, di sini sudah jelas ada kata-kata kompetensi dasar ya. Menerapkan tata cara sujud sahwi. Coba kita cari di literasi, adakah itu menerapkan, mempraktekkan. Sebentar, kita coba cari di hot dulu ya. Kita cari di hot, agak lama. Sebenarnya kita harus juga hafal mana yang masuk kognitif
gitu ya. Cognitive mode, mana yang termasuk literasi, mana yang termasuk saintifik. Nah, sekarang saya akan melihat kunci level kognitif. Nah, sekarang kita lihat di kompetensi dasarnya. Di situ dijelaskan bahwasanya menerapkan tata cara sujud sahwi. Lah, di sini di kognitif dijelaskan menerapkan itu masuk level 3. Level 3 ya. Kognitif level 3. Lah, yang mana kompetensi dasarnya kita warnain ini ya, yang menerapkan kita warnain ini kan. Kalau kognitif warna hijau. Oke, warna hijau ya, tadi salah. Menerapkan ya, ini ada ya, menerapkan. Jadi gitu. Atau di sini juga bisa dikasih kata-kata nanti. Nah, di sini bisa dikasih kasih buka kurung lot mengetahui, menerapkan ya, menerapkan kan tutup kurung. Nah, ini lot berapa, level berapa gitu ya. Ini level berapa tadi? Level 3. Yang menerapkan. Oke, ini dikataskan. Nah, ini ya, termasuk level kognitif. Saat kita kasih warna hijau. Oke. Terus mempraktekkan. Nah, mempraktekkan ini masuk kemana? Yang mana? Coba kita cari mempraktekkan. Evaluasi, membuat. Mengumpulkan, mengkelompokkan, menerapkan. Mempraktekkan. Karena di level kognitif gak ada ya mempraktekkan, mungkin ini termasuk dari ini, penerapan, melaksanakan, ya, mempraktekkan. Oke, kita kasih warna hijau ya. Ini mempraktekkan. Nah, warna hijau kita kasih level kognitif, menerapkan tata cara, mempraktekkan. Misal nanti
ada kesalahan bisa diedit lagi ya. Terakhir, oke, kita buka kurung lagi. Garing beberapa level 3 ya, sama level 3. Terus yang mana mempraktekkan, menerapkan. Oke, kompetensi dasar. Nah, sudah. Lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada nggak yang termasuk hot atau scientific? Coba kita cari ya. Memahami pengertian sujud sahwi, memahami pengertian, menjelaskan, menyatakan. Oke, sepertinya tidak termasuk dalam kognitif ya. Level kognitif nggak masuk. Coba kita cari di ini sebentar. Memahami, meniru, membaca, menandai, memaknai, menyebutkan, memahami. Oke, di sini memahami kan itu membedakan, menamai, menghafal, mencatat, memilih, mempelajari, mengidentifikasi, menunjukkan. Sepertinya tidak ada ya kalau di level kognitif. Kita coba cari di scientific ya. Iya, tidak ada namanya. Tidak ada memahami. Mungkin masuk di sini nih. Jadi ini coba kita lihat di scientific ya. Scientific mengamati dengan cara membaca, dengar. Scientific, kita coba cari scientific, membaca, mendengar, memperhatikan, membuat, menunjukkan, menanya, mengumpulkan, menalar, mengkomunikasikan. Ini masuk dalam mana tadi? Dalam kognitif, level kognitif. Memahami pengertian masuk di level level kognitif level 2. Oke. Level kognitif level 2. Mengidentifikasi termasuk. Coba kita mengidentifikasi. Adakah di sini mengidentifikasi? Ada. Ini termasuk dari kognitif ya, kognitif level 1. Mengidentifikasi masuk di level 1. Jadi ini termasuk contoh dari kognitif. Memahami level, coba kita ketik lagi seperti biasanya. Kita ketik lot dari level tadi memahami ya. Memahami ini masuk level 2.
Level 2 menjelaskan, bisa juga memahami itu ya, memahami, kita tulis memahami. Oke, nah itu kita akan tutup kurung ya, tutup kurung, kita kasih warna hijau. Dan yang mengidentifikasi termasuk kognitif ya, kognitif load level 1 ya tadi ya, level 1 mengidentifikasi, membering kronolog, mengidentifikasi Nah, kita kasih warna hijau juga ya. Sudah ya, mempraktekkan. Nah, ini mempraktekkan, ini masuk ke penerapan, mempraktekkan. Ya, jadi ini termasuk juga nilai kognitif, masuk dari hijau juga. Kita kasih warna hijau, terus kita seperti biasanya kita kasih biasanya ya, ntar kasih tanda kurung. Load level berapa tadi? Level 3. Mempraktekkan ya. Oke, kita blok warna hijau juga, tandanya level kognitif. Oke, praktekkan. Setelah itu kita lanjut ke melalui input pairing, mempraktekkan. Ini juga termasuk mempraktekkan ini. Ada yang tipu guys. Praktekkan tata cara sujud sahwi. Ini juga bisa kita kasih ya, kita kasih warna juga ini ya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya kita cari juga guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Ini langsung ke kegiatan inti ya, Guru memerintahkan. Mengingatkan ini ya, sorry ada yang tipu lagi. Mengingatkan apa saja, memberikan gambaran ini lagi, gambaran. Jadi langsung kegiatan ini ya, guru memerintahkan setiap siswa untuk menuliskan. Nah, ini ada contoh dari menuliskan, contoh dari literasi. Jadi kita kasih warna mana tadi, warna ungu ya, warna ungu ini menuliskan.
Nah, sedangkan memerintahkan masuk mana? Coba kita cari di kognitif. Ada nggak memerintahkan? Ini berarti menghitung, membedakan, menyimpulkan, menanyakan, menyelesaikan, melakukan, menerapkan, memilih, membandingkan, memisahkan, memperkirakan, memprediksi, mengukur, merencanakan, membentuk, membatasi, merepresi, memproduksi, menyusun, mengarah. Sepertinya nggak ada mempraktekkan. Kita coba cari di sini ya. Coba kita cari di bukan scientific. Mengamati dengan membaca, dengar, menyimak, melihat, menonton. Memerintahkan setiap siswa untuk menuliskan 2. Memerintahkan. Menanya, mengumpulkan. Coba menuliskan kan mengumpulkan data. Memerintahkan ya. Memerintahkan bukan mengumpulkan, memerintahkan. Perintah ini. Mengamati, menyimak, baca, menanyakan, informasi. Sepertinya tidak ada. Baik, kita lewati aja. Oke, lewati. Ini sepertinya sudah ada ya. Ini ada yang sebentar. Lanjut. Guru mengumpulkan pertanyaan. Mengumpulkan. Tadi sepertinya ada mengumpulkan data. Nah, ini termasuk dari ini termasuk contoh atau masuk dari scientific ya. Warna biru. Warna biru, kita kasih warna biru. Oke, warna biru. Kita kasih warna biru. Scientific mengumpulkan informasi. Nah, ini termasuk ya, bisa diginikan udah ya, nggak usah dikasih pengertian atau di belakangnya. Intinya ini termasuk scientific, mengumpulkan materi atau pertanyaan yang sudah disampaikan. Sebentar, ada yang tipu. Disampaikan. Sampaikan. Sudah, setelah itu sampaikan. Setelah itu yang ketiga, guru mensimulasikan. Lah, tadi sepertinya ada mensimulasikan. Coba kita cari mensimulasikan. Di ya. Di sini. Mensimulasikan sebentar, guru mensimulasikan format tayangan video. Nah, mensimulasikan termasuk dari tadi ada kok, tadi mensimulasikan sebentar, kita cari ya. Tadi ada mensimulasikan, mencontohkan, menyimpulkan, menjelaskan, menunjukkan, mengidentifikasi, menulis, mengklasifikasinya. Ini termasuk level 3 ini. Ini termasuk kognitif ya. Kasih warna hijau aja. Lah, kita kasih warna hijau seperti yang tadi. Bahwasanya hijau menunjukkan nilai kognitif, materi, syukur dalam Hollywood. Dengan tadi ada yang tipe lagi.
sebentar. Tayangan video yang berkaitan ini berkaitan. Nah, ini ada juga memberikan kartu ya. Ini termasuk memberi kode, memberikan label, memberi kartu, memberi ya, kita cari memberi, menilai, memberikan, membuktikan, memberi. Ini termasuk kognitif ya, memberi ini ya, memberi label. Contohnya seperti itu. Ini memberi kartu. Oke, kita juga ya. Bentar. Memberi termasuk nilai kognitif. Setelah itu guru memerintahkan. Ini memerintahkan seperti halnya yang tadi ya, menugaskan atau memerintahkan. Tapi memerintahkan ini sama halnya, enggak sama ya. Jadi gak ada memerintahkan ini. Kita lewati memerintahkan. Tadi dia memerintahkan ya, mempraktekkan, menuliskan. Oke, memerintahkan, kosongi. Guru mengajukan pertanyaan kontestan. Mengajukan. Coba kita cari mengajukan. Adakah mengajukan? Sebentar. Ya Allah. Ini. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan, menyebut, menggambarkan, meniru, mencatat, mengulang, menulis, mencontohkan, menyebutkan, menanyakan, menghubungkan, menggambarkan, mengoperasikan, melaksanakan, menyusun, mensimulasikan, memecahkan, merinci, membedakan, menganalisis, membandingkan, memutuskan, memperkirakan, tes, menyusun, mengarah, membangun, mengoreksi, merancang, membatasi, merevisi. Intinya nggak ada ya mengajukan di nilai kognitif. Coba kita cari di yang satunya, cari di scientific, ada nggak? Mengajukan. Oh, ini mengajukan. Nah, mengajukan ini termasuk scientific. Mengajukan pertanyaan, tanya jawab ya. Ini kasih warna, kita kasih warna hijau, biru, salah. Kita kasih warna biru. Oke, mengajukan termasuk scientific. Ya, sudah. Ini juga kontestan menjawab. Ini termasuk scientific. Menjawab. Scientific, menanya. Tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya guru memberikan kartu kepada siswa. Memberikan termasuk coba kita cari lagi. Memberikan termasuk, artinya memberikan ya. Sebentar, guru memberikan. Coba kita cari di level kognitif. Guru memberikan kartu kepada siswa. Jadi memberikan. Oh, ini termasuk contoh dari level kognitif. Memberikan kognitif. Kita kasih warna hijau ya. Warna hijau. Oke.
Sudah. Peserta didik diminta melakukan refleksi. Peserta didik diberi pesan moral. Peserta didik diingatkan untuk membaca materi. Peserta didik guru mengucapkan. Coba kita cari mengucapkan itu termasuk level kognitif apa tidak? Mengucapkan. Menelusuri, menghubungkan, menyimpulkan, menugaskan, mengurutkan, menyusun, melakukan, membedakan, menemukan, menyeleksi, tahankan, mengarang, mengucapkan. Sepertinya tidak ada ya. Mengulang, mengucapkan kayaknya nggak ada. Mengucapkan nggak ada. Coba kita cari di scientific. Jadi saya melihatnya dari HP untuk menentukan bagaimana cara melihat scientific atau kognitif begitu. Coba kita cari mengucapkan adakah? Mengucapkan sepertinya tidak ada ya. Saya suatu membaca, menulis, melihat, menyimak, berbicara, literasi. Gunakan, mengumpulkan, menyimpulkan mengenai dua kata, argumentasi. Sepertinya tidak ada, jadi kita lewati aja. Mengucapkan tidak ada salam. Sopan santun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kali ini ada yang tipe lagi, pembelajaran tugas yang dikumpulkan. Sepertinya ini masuk dari yang sudah dikembangkan analisis. Nah, mengumpulkan termasuk contoh dari ini termasuk scientific ya. Scientific itu warnanya biru. Oke. Baik, sepertinya sudah ya. Sudah. Inilah contoh ya, cara menentukan atau mengcoding RPP begitu. Mana yang termasuk dari HOT, mana yang termasuk bagian dari pembelajaran saintifik, mana yang termasuk bagian dari literasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau tutur kata atau penjelasan. Saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan adalah milik makhluknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.